Kerajaan Tidore. Selamat menyaksikan. Kesultanan Tidore berpusat di Pulau Tidore, yang kini berada di wilayah kota Tidore, Kepulauan Maluku Utara, Indonesia. Secara geografis, lokasinya sangat strategis karena berada di jalur utama perdagangan rempah-rempah dunia, terutama cengkeh dan pala, berdekatan dengan Kesultanan Ternate yang juga merupakan kekuatan besar di Pulau Maluku. Sejarah utama Kesultanan Tidore meliputi yang pertama ada Istana Kadatokie, Masjid Tidore, dan Benteng Tore. Selain itu ada juga naskah dan artefak. Yang pertama ada naskah Babeto, berisi catatan perjalanan syiar Islam dan perluasan kekuasaan. Lalu ada prasasti, misalnya prasasti di Pulau Gorom yang mencatat pelantikan raja oleh Sultan Nuku, stempel kesultanan, sebagai bukti perjanjian dagang dan surat keputusan. Lalu ada pula catatan asing, yaitu catatan dan laporan dari bangsa-bangsa Eropa, seperti Spanyol dan Portugis yang terlibat dalam persaingan perdagangan dan politik di Maluku. C. Raja yang memerintah dari masa kejayaan raja-raja penting. Kerajaan Tidore didirikan sekitar tahun 1800 Masehi. Belum bercorak Islam, salah satu raja pertama yang dikenal adalah Kolano Sahjati atau Muhammad Bakir. Kerajaan ini berubah menjadi kesultanan bercorak Islam dengan raja-raja penting seperti Sultan Ciriati atau Jamaluddin 1495 Masehi sampai 1512 Masehi. Di masanya, pengaruh Islam mulai kuat. Selanjutnya, Sultan Al-Mansur 1512 sampai 1526 Masehi menerima kedatangan Spanyol sebagai sekutu untuk menandingi Ternate Portugis. Selanjutnya, yang ketiga, Sultan Sipaddin 1657 sampai 1674 Masehi berhasil memperluas kekuasaan Selatan Halmahera dan kawasan Papua Barat. Masa kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada abad ke-18 di bawah kepemimpinan Sultan Nuku atau bisa disebut Muhammad Amiruddin, memerintah 1797 Masehi sampai 1805 Masehi. Pencapaian pada masa kejayaan Sultan Nuku, perluasan wilayah, berhasil memperluas kekuasaan hingga mencakup sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Guru, Pulau Seram, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru, dan sebagian besar Papua Barat. Selanjutnya, kemenangan politik. Ia memimpin perlawanan heroik melawan Belanda atau bisa disebut Putsch, dan bahkan berhasil menyatukan sementara Ternate dan Tidore untuk melawan musuh bersama. Selanjutnya, yang terakhir, kestabilan. Kehidupan masyarakat menjadi lebih teratur serta kondisi ekonomi dan politik berjalan dengan baik. Kondisi sosial, politik, dan budaya. 1. Kondisi politik. Persekutuan Ulisiwa, rivalitas dan persekutuan. Sejarah politik Tidore sangat erat kaitannya dengan rivalitas abadi melawan Kesultanan Ternate. Untuk menguasai perdagangan rempah-rempah muncul dua blok besar. Uli 5, Persekutuan 5 negeri yang dipimpin oleh Ternate. Uli Siwa, Persekutuan 9 negeri yang dipimpin oleh Tidore. Tujuan Uli Siwa, persekutuan ini dibentuk untuk memperluas pengaruh politik, memperkuat posisi ekonomi, dan mengamankan jalur perdagangan rempah-rempah dari ancaman eksternal. 2. Kondisi ekonomi. Komoditas utama. Ekonomi Tidore bertumpu pada cengkeh dan pala. Kekayaan alam ini menjadi Maluku, termasuk Tidore, sebagai Swiss Island yang diincar oleh bangsa Eropa, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Pelabuhan perdagangan. Tidore menjadi pusat perdagangan maritim yang ramai, menjalin hubungan dagang hingga ke Asia dan Eropa. 3. Kondisi sosial dan budaya agama. Masyarakat Tidore mayoritas memeluk agama Islam. Nilai-nilai Islam mengaruhi sistem pemerintahan dan kehidupan sehari-hari. Misalnya, penggunaan sampah di bawah Al-Quran dalam perjanjian damai. Struktur sosial. Dipimpin oleh Sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, dibantu oleh perangkat adat yang disebut Bobator, pemangku adat, serta adanya sistem musyawarah. Wilayah Ulisiwa
Di Maluku, terdapat dua persekutuan besar yang saling bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah dan wilayah kekuasaan, yaitu Ulisiwa Persekutuan Sembilan Bersaudara. Ulisiwa artinya sembilan bersaudara, adalah persekutuan yang dipimpin oleh Kesultanan Tidore. Tujuan utamanya memperluas wilayah kekuasaan dan pengaruh, memperkuat posisi ekonomi, terutama dalam perdagangan rempah-rempah, menjaga stabilitas politik. Wilayah kekuasaan anggota Ulisiwa. Wilayah ini mencakup pulau-pulau di sebelah timur Kepulauan Maluku, membentang ke timur hingga ke Pulau Papua. Anggotanya meliputi Pulau Tidore sebagai pusat, Makian, Halmahera sebagian, Pulau Kai atau Kel, Jailolo sebagian, pulau-pulau lain hingga ke Papua bagian barat, termasuk Kepulauan Raja Ampat. Sebagian perbandingan lawannya, Uli 5, Persekutuan Lima Bersaudara, dipimpin oleh Kesultanan Ternate yang wilayahnya mencakup pulau-pulau di sebelah barat seperti Obi, Bacan, Seram, bagian barat, dan Ambon.